Hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Quran, surat Hud alaihis salam. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi masyayikhina Mahya Haji Nawawi Abdul Aziz guru-guru nafa'anallahu bihim wa bi'alumihim fid dharain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mitra Persada, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Qalu matur utawa ngomong sapa kaume Nabi Syu'aib, ya Syu'aibu, he Syu'aib, as-sholatuka ana ta utawi salat sira iku takmuru merintahake apa sholatuka ka ing sira an nasruka ing yen to ninggal sapa kita ma ing barang ya budu kang nyembah sapa abauna bapak-bapak kita, maksudnya mbah-mbah kita, nenek moyang kita. Au an naf'ala utawa yen to nglakoni sapa kita fi amwalina ing dalem pira-pira bondo kita ma ing barang nasa'u kang ngersakake sapa kita innaka setuhune utahe sira la anta yakti utawi sira iku al halimu wong kang al-halim itu orang yang sabar ya, orang yang mendahulukan mengampuni. Dzul hilm warus, awakmu pinter, awakmu halim, aris. Ar-rasidu tur zat kang pinter, kang cerdas. Mitra Persada, pada ayat ini setelah Nabi Syu'aib itu menjelaskan kepada kaumnya sembahlah Allah, kemudian kalau kalian berdagang atau menimbang sesuatu timbanglah dengan adil, jangan mengkhianati. Nah, kemungkinan pada masa itu perdagangan sedang bagus ya, artinya sedang marak. Hei Syu'aib, apakah sholatmu memerintahkan kami untuk meninggalkan sesembahan kami, menindahkan sesembahan kami ya. Ai kasratus shalah allati tusalliha hiya allati assarat ala aqlika fa asbahta ta'muruna bima la yanbaghi min tarki ibadatil alihatina wa tasarruf fi amwalina. Jadi apa salatmu? Apakah salatmu kuwi mendina kok lakoni kuwi Syu'aib itu memerintahkanmu untuk meninggalkan sesembahan yang biasa kita kerjakan, atau juga memerintahkan kita bermuamalah, jual beli, timbang menimbang itu sesuai dengan kehendakmu, tidak sesuai dengan kehendak kami. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau ya Syu'aib dzul hilm,
orang yang punya orang yang aris, wong sing sabar, warus, pinter. Artinya itu walam yakun qauluhum hadza madhan lah. Bukan apa maksudnya mereka mengatakan Syuaib engkau ini orang yang cerdas, yang aris. Itu maksudnya memuji sikap atau sifatnya Nabi Syuaib, bukan. Tapi wa innama huwa istihzaun bih. Jadi itu adalah ngenyek. Jadi mereka meremehkan Nabi Syuaib. Syuaib, salatmu merintahne ngono kuwi to. Aku kon ninggal sesembahan selama iki, terus aku kon jual beli secara apa sing aturanmu, nah gitu. Kamu ini pinter sekali. Jadi ucapan itu kalimatnya sama tapi maksudnya tidak sama. Ada enek polisi suwale ijo nguber maling gitu ya. Nah itu kalau nadanya keliru bisa keliru. Enek polisi suwale ijo nguber maling. Jadi sing nguber maling kesannya kan suwale ijo, bukan polisinya. Enek polisi suwal ijo nguber maling. Yang betul ya enek polisi suwal ijo nguber maling. Tapi sing nguber itu polisinya, bukan suwal ijonya. Nah ini kalimat mereka ini kalimat menghina, mengejek. Inilah orang yang tidak mendapat hidayah. Jadi hidayah itu sangat perlu bagi kita, sehingga membekas di dalam ucapan kita, di dalam tulisan kita, dan di dalam perilaku kita. Sehingga kalau kita dituntun oleh hidayah, dituntun oleh petunjuk itu datangnya dari Allah, maka kita ini menjadi orang yang benar, yang baik begitu. Karena mereka tidak beriman ya ucapannya itu ya seperti itu. Ya banyak terjadi kan di masyarakat itu, orang yang randuwe akhlak, randuwe ilmu, kesopanan, kesantunan, ngelokne wong sak geleme, Orang ndelok awake dhewe, pokoke ndelok dhek wong liya kleru. Nah, ini harus pakai akhlak. Misalnya mengingatkan seseorang gitu, jangan di depan umum. Mengingatkan seseorang ya diparani, jagongan gitu, terus mengarah ke situ. Aku kok tau krungu sampean muni prayon. Aku krungu ngene. Namanya itu konfirmasi. Jangan moro-moro muni elek-elek ning arepku. Ternyata sing dunek niki ndak seperti itu. Waduh. Piye le busak. Nek tulisannya disetip kena, nek omongan ya bisa dibusak dengan minta ampun ya, tapi kan masih tetap saja berkesan itu di orang. Qala dawuh sapa Nabi Syuaib, ya qaumi he kaum ingsun, ara'aitum ana ta ngerti sira, weruhna sira ing ingsun, ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku ala bayinatin ing atase bukti mirrabbi saking pangeran ingsun, warazaqalan paring rezeki sapa rabbini ing ingsun, minhu saking rabbi rizqan kelawan rezeki hasanan kan bagus. Hai kaumku, tahukah kamu ya, pahamilah bahwa aku ini membawa bukti dan Allah memberi rizki kepadaku, rizki yang bagus. Tidak akan berkurang rizkinya orang yang jujur, sing ndak ngapusi itu loh, yang ndak mengurangi takaran, timbangan, tidak menipu orang lain. Itu kalau rizkinya ndak akan kemana, pasti tepat, ndak akan dikurangi. Lah kok dadak gawe
berkhianat, menipu dan seterusnya. Nah, ini namanya ada orang yang dirugikan. Ini nanti ada permintaan tanggung jawabnya. Ya, di dunia selamat ya, tapi di akhirat tidak akan selamat. Maka yang bagus adalah pakai aturan biasa, aturan yang sebaik-baiknya. Nabi Syuaib itu ya mendapat rezeki dari Allah ya, baik itu berupa harta atau anak ya. Anaknya Nabi Syuaib itu cewek-cewek ya. Yang disebutkan di Al-Quran itu ada 2 ya ceweknya, tidak sebutkan nama tapi ketika ya ini salah satu penjelasan ya, bahwa ketika Nabi Musa itu pergi dari Mesir menuju Madian, di sana ketemu dengan seorang Syekh Madian, orang Madian yang sudah tua, yang mempunyai 2 gadis. Dan yang mengatakan ini adalah Nabi Syuaib alaihis salam. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tetapi penjelasan kisah itu yang penting intinya, pelajaran yang diambil dari kisah itu. Jadi ceritanya Nabi Syuaib ini Musa ini melihat gadis itu sedang antri memberi makan. Itu diceritakan di surat Al-Qasas 20. Wanita, karena ini satu-satunya wanita yang antrian memberikan minuman hewannya, binatangnya. Yang lain tuh laki-laki kalah, akhirnya yang wanita ini kalah. Akhirnya Nabi Musa menolongnya. Akhirnya berterima kasih. Kemudian wanita ini matur ke abahnya, ada yang menolong. Ya kira-kira begitulah. Itu pokoknya cerita yang baik itu. Akhirnya salah satu dari wanita tadi itu ketoknya gandrung gitu ya, istilahnya ya sambung lah. Oras ihdahuma ya abatis takjiru inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nek jangan pun sepuh, jangan pados pembantu sing saya membantu niku sing al-qawi, sing kuat, al-aminu, tur sing pinercaya, yang bisa dipercaya. Maka qala inni unkihaka Nabi Syuaib Syekh Madian itu, orang Madian yang sudah tua itu, yang dikatakan Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya dengan mas kawin menggembala kambing selama 8 tahun. Fa in asmamta asrong famin intik. Abah itu bilang begini, kalau engkau sempurnakan tidak hanya 8 tapi 10, maka itu lebih baik. Maka Nabi Musa menyempurnakan menjadi 10 tahun. Jadi mas kawinnya itu menggembala kambing selama 10 tahun. Kemudian Nabi Musa kangen sama ibunya, pergi ke Mesir. Nah, di tengah-tengah jalan itu malam-malam ada kayak api harus didatangi karena dingin begitu. Ternyata di situ Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Musa pengen melihat Allah. Kalau gunung saja bisa hancur, apalagi kalau manusia langsung bertemu dengan Allah nyata ya. Itu kan tidak mungkin. Jadi artinya Allah itu sangat agung, maha besar. Nah, itulah ceritanya berbuat baik itu ada barokahnya. Nabi Musa berbuat baik membantu putrinya Nabi Syuaib, putrinya Syekh Madian. Tidak disangka Nabi Musa waktu itu butuh rezeki. Di surat Al-Qasas itu disebutkan, aku fakir, jadi sangat butuh untuk mendapat rezeki darimu ya Allah. Nah, ternyata karena dia berbuat baik kepada wanita tersebut, akhirnya itu dapat barokah, dapat
pekerjaan, dapat putrine majikane ini dia. Dan dalam cerita itu, tapi ini benar apa enggak, itu putri itu kan dua-duanya di depan waktu dari tempat air itu, waktu tempat minuman hewan. Nabi Musa di belakang, kemudian Nabi Musa minta di depan. Artinya kalau jalan itu wanita jangan di depan, tapi wanita di belakang gitu. Supaya tidak terjadi fitnah. Wa ma uritu lan orang ngarepake sapa ingsun an ukhalifa ing yen to nulayani ingsun kum ing sira kabeh ilamang maring barang anha kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma. Aku tidak menginginkan untuk berkhianat kepadamu. Aku itu hanya mengajak. Itu kata Syuaib, kata Nabi Syuaib. Jadi aku itu hanya mengajak. Ya padahal ya artinya ya menyelisih kan, menyelisih artinya Nabi Syuaib ya tidak mau menyembah berhala, kaumnya kan menyembah berhala. Itu kemudian Nabi Syuaib kan jujur, kaumnya ini kan nggak jujur, tidak bagus kalau menakar atau menimbang sesuatu. Wailul lil mutaffifin, ya. Neraka wel atau kecelakaan lah bagi orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Siapa itu? Yaitu orang yang apabila minta ditimbang, artinya untuk kepentingannya, dia minta supaya penuh itu timbangan, adil betul. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun pakai kha. Apabila mereka menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Itu namanya mutaffifin. Ciloko kalau orang yang seperti itu. Wa in uridu orang ngarepake sapa ingsun illal islaha, kejaba ing kebaikan, barang bagus. Mas tata'tu selagine aku jek kuwasa. Kata Nabi Syuaib, in uridu illal islaha mas tata'tu. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan sepanjang aku mampu. Wa ma taufiqi. Ini jadi kita ini kalau bisa di dalam kegiatan sehari-hari itu selalu punya keinginan yang lebih baik, ya. yang lebih baik, tapi selagi mampu. Jadi punya optimisme. Wa ma taufiqi lan ora utawi petunjuk ingsun, pitulungan ingsun illa billahi kejaba kelawan Allah. Ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku tidak bisa mendapat petunjuk kecuali dari Allah. Ini kan kalimat-kalimat ini kan kalimat sopan kan, sopan. Jadi seorang nabi itu memang mengajari dan mempraktekkan kalimat yang sopan, sikap yang sopan. Nabi siapa saja, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Idris, Nabi Zakaria, Nabi Nuh, itu semula bagus ketika ada perlawanan, ditandangi. Nabi Musa ketika mengajak Fir'aun kan dipesani oleh Allah, faqula lahu qaulan layyinan, itu ya. Maka ucapkanlah oleh Musa dan Harun kepada Fir'aun qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Betul, Nabi Musa juga mengatakan yang lembut. Tapi ketika tanggapannya jelek, malah menantang begitu, Nabi Musa ya tak ladeni itu ya. Mereka kan jago sihir. Nabi Musa ya diberi mukjizat oleh Allah. Akhirnya makan ularnya Nabi Musa ke ular-ularnya tukang sihir. Karena kemampuan dari Allah. Alaihi ing atase Gusti Allah tawakkaltu pasrah ingsun. Pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah
unibu bali sapa ingsun, aku sudah mengajak kalian menyembah Allah. Inilah yang benar. Terus tinggalkan perkara-perkara yang tidak menguntungkan orang lain, ya, yang merugikan, seperti timbangan. Aku sudah berusaha begitu, maka kemudian aku tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Bagaimana akhirnya peristiwa ini? Nah, gitu. Inilah yang harus kita jalani dalam hidup ini. Kadang-kadang kita ini mengharapkan sesuatu ternyata nggak berhasil. Menurut kita nggak berhasil, tapi menurut Allah itu diganti oleh Allah malah yang lebih bagus. Seperti Siti Hajar ketika sa'i, ya, dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah yang jaraknya 800 meter itu 7 kali, berarti kan 7 kali 8 berapa itu? 7 kali 8 56, ya. Ya sekitar itu 56, berarti 5 kilo 600 meter, jauh itu. Pada waktu itu belum seperti sekarang kan ada atapnya, jadi gak kepanasan, malah dingin, ada AC-nya kan. Tapi kalau dulu tuh panas, gak ada orang, gak berhasil itu Siti Hajar. Apa yang ia cari gak berhasil, tetapi Allah memberinya yang lebih besar, yaitu Zam-Zam. Bukan di Sofa maupun bukan di Marwah, tapi di tempat lain. Nah itu, kalau kita lihat sekarang ya dekat situ saja, dekatnya Sofa Marwah. Tapi di tempat lain kan, bukan di yang dicari Nabi Siti Hajar tersebut. Maka muncullah air Zam-Zam yang kadar kalsiumnya itu 300 ml per liter, ya. Jadi banyak sekali kadar kalsiumnya. Bahkan air Zam-Zam juga bisa untuk sarana berdoa. Jadi kalau orang berdoa sebelum sebelum minum itu dia berdoa, kemudian minum, insya Allah dikabulkan doanya. Dan air Zam-Zam itu kok tidak pernah berhenti, bahkan sekarang sampai ke Madinah, sampai ke mana, pokoknya banyak sekali. Padahal hanya peristiwanya waktu Siti Hajar mencari minum buat Nabi Ismail alaihi salam. Inilah, jadi yang kita cari itu ternyata nggak berhasil menurut kita, tapi Allah memberi hasil yang lebih besar. Di sini kita dilarang berputus asa. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak boleh berputus asa. Selama masih punya ilmu, selama masih punya fisik, tenaga, dicurahkan. Karena seperti itulah yang diminta oleh Allah. Kalau sudah begitu kemudian tawakal kepada Allah. Kalau tawaf itu kan mengajarkan kita hidup ini harus selalu bergerak, kan? Bergerak. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai yang satu, maka lakukan kegiatan yang lain terus-menerus gitu. Supaya apa? Supaya pikiran kita tidak kosong, supaya sesuai dengan anjuran bahwa kita ini mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan. Dulu saya itu ya masih waktu pengangguran itu ya nyambut kayak apa gitu ya. Nah, sekarang ini sudah menjadi mendapat pekerjaan, ternyata tambah terus. Jadi seminggu itu tidak ada istirahatnya kecuali waktu tidur, ya. Ada saja, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Nah, ini di rumah ada anak ngaji, kalau nanti jadwal di sana, jadwal rutin gitu, ya, rutin. Nah, ini kita syukuri, dan ternyata Allah itu memberi sesuatu yang memang menjadi bagiannya. Insya Allah panjenengan sedaya itu jatah rezeki itu pasti dapat. Ya memang ada yang banyak, ada yang sedikit, itu kan tergantung catatan dari Allah, kan. Yang penting kita ini dapat. Nah, hidup ini kan kita permudah saja, tidak usah angen-angen sing piye, sing kira kita nggak mampu, ya sudah biasa saja, biasa gitu. Yang penting bagi kita ini sholat kita ini bagus, ya, sholat kita bagus,
Kemudian habis sholat itu wiridan, berdoa. Kalau kita mau tidur, mau pergi, berdoa. Sebagaimana ajaran Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi mempraktekkannya. Nah, inilah mitra persada, banyak sekali ajaran-ajaran dari Allah ini disampaikan kepada kita melalui para nabinya, semuanya demi kebahagiaan kita. Jadi misalnya panjenengan yang sudah sepuh gitu ya, ditata makan minumnya. Kalau apalagi kalau sudah punya gejala apa ya, pantangannya ya dikerjakan, karena memang seperti itu sunnatullah. Kalau nanti dilanggar ya bahaya. Maka misalnya pandangan kita sudah kabur, maka ya jangan sampai keluar sendirian, bepergian sendirian. Ya mungkin sama anak, sama siapa, atau pakai kacamata yang bisa untuk melihat yang menghilangkan kabur tersebut gitu. Jadi itu namanya sunnatullah. Sunnatullah. Mau belok reteng, jangan mau belok nggak reteng, kasihan yang belakangnya. Akhirnya kayak yang belakangnya gerundel lah. Gerundel itu kan berarti kan istilahnya mendoakan kita jelek kan. 50 meter sebelum belok kan dianjurkan untuk menyalakan lampu reteng kan. Kalau ikut apa namanya cara mencari SIM itu tahu. Nah, ini mitra persada, pelajaran yang diambil dari ayat ini yang pertama, at-ta'rid al-qarib yu'ti hukmal qadhaf as-sari. Jadi sindiran yang singkat atau dekat memberikan apa namanya hikmah ya, yang besar, yang nyata. Yang kedua, karahiyatu itjani syai' ba'dan nahyi anhu. Dilarang mengerjakan sesuatu setelah dilarang, setelah ada larangan. Jadi tidak baik mengerjakan sesuatu setelah ada larangan. Wa tarku syai' ba'dal amri bih. Sebaliknya, meninggalkan sesuatu setelah diperintah. Tadi kan menyembelih berhala, kemudian diperintah meninggalkan. Maka ya harusnya ditinggalkan. Karahiyatul lujat wal inat lima yamna'u minal i'tiraf bil haq. Tidak boleh apa dilarangnya membangkang ya, terhadap apa namanya ya, sesuatu yang lebih bagus yang datang, kemudian diikuti dengan pengakuan atas kebenaran yang hak tadi. Kemudian yang keempat, wujubul istighfar wa taubah minadz dzunub. Kewajiban istighfar, taubat setelah melakukan dosa. Jadi jangan nunggu bodoh. Ya sekarang barusan mengerjakan langsung istighfar, berdosa, minta ampun gitu. Sebelum Allah murka. Kemudian wasfur rabbi ta'ala birrahmati wal mawaddati. Apa namanya, pensifatan kepada Allah dengan sifat rahmah dan kasih sayang. Allah itu rahmah. Jadi punya sifat rahmat yang merata, yang melingkupi semua makhluk, semua kebahagiaan rezeki, semua kebahagiaan bagian-bagian yang diperlukan. Insya Allah akan perjalanan hidupnya akan lancar. Mitra persada, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memudahkan urusan kita dan menjauhkan kita dari penyakit dan bencana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.